Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hoirunisa dari kelas 2 D3 Telkom A NRP 13. Saya dari kelompok 2 ingin menunjukkan atau gimana sih caranya memindahkan gambar atau desain FTTH yang telah kita buat dari Google Earth ke AutoCAD. Nah, berikut adalah gambar desain yang sudah kita desain kemarin di Google Earth. Nah, kita zoom sedikit biar lebih jelas ya gambarnya. Nah, nanti denah ini atau gambar ini tuh yang akan kita ekspor ke AutoCAD-nya. Nah, selanjutnya kita klik tombol save image yang ada di atas, save image. Lalu kita save. Nah, nanti muncul tampilan apa aja yang mau kita tampilin di save gambarnya. Lalu kita juga bisa mengatur resolusinya sesuka kita. Biar lebih jelas, kita pilih yang standar aja. Oke, lalu klik save image. Nanti otomatis akan disimpan di file kita. Oke, kita beri nama new FTTH ya. Oke, udah selesai. Lalu selanjutnya kita akan masuk cara memindahkan gambar dari Google Earth ke AutoCAD-nya ya. Nah, setelah di save kita masuk ke AutoCAD-nya. Nah, kita pilih new project. Nah, ini kan masih kosong ya. Lalu kita klik insert dan masukkan file yang tadi kita udah simpan, yaitu new FTTH itu. Kita klik. Nah, otomatis nanti langsung terlampir di AutoCAD-nya. Seperti ini. Nah, udah. Lalu selanjutnya ada cara untuk mendesain denah-denah rumahnya agar lebih cepat menggunakan CAD map ya teman-teman. Kita pakai CAD map biar lebih cepat mendesain di AutoCAD-nya. Jadi kita pilih lokasi yang sama seperti yang kita pilih untuk desain di Google Earth tadi, yaitu di Jalan Bumi Marina Emas Barat ya. Nah, ini tempatnya. Lalu kita blok sesuai dengan desain kita yang ada di Google Earth. Pokoknya disamain aja. Kita blok. Setelah itu, nah, otomatis akan berbentuk desain denah-denah rumah yang bisa kita ekspor ke AutoCAD-nya langsung.
Ini kita bisa memilih ya desain 2D atau 3D-nya. Banyak pilihannya. Nah, kita pilih yang 2D saja ya. Oke, setelah itu kita klik download. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Lalu kita ekstrak filenya ke, otomatis dia udah menjadi file AutoCAD ya. Nah, kita tempel, lalu sudah jadi deh desain kerangka denah rumahnya yang kita edit di CADMap tadi. Ini cara efektifnya biar nggak capek ya satu-satu buat rumah satu-satu gitu. Ini adalah cara cepatnya. Oke. Selanjutnya untuk pemasangan STO, ODP, ODC, tiang kabel distribusi dan lain-lain nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Antika. Saya dari kelas 2 D3 Teknik Telekomunikasi A dengan NRP 02. Di sini saya akan melanjutkan proses desain drafting FTTH dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan pemasangan komponen mulai dari STO sampai ke tiang di setiap tempat yang akan kita lakukan drafting. Untuk yang pertama, kita akan membuat STO dengan icon berbentuk segi 5. Nah, untuk itu kita menggunakan tools yang berbentuk segi 4, lalu kita klik pada tanda panahnya dan kita mengetikkan angka 5 pada tempat yang akan kita pasangkan icon, lalu kita enter. Nah, ketika sudah berbentuk angka segi 5-nya, maka kita drag bentuknya ke tempat yang akan kita inginkan. Nah, di sini saya sudah buat dan jangan lupa untuk memberikan label nama pada komponen yang sudah dipasangkan dengan tools text. Nah, di sini caranya kalian ketikkan saja lalu kalian letakkan teks yang dimanakah teks akan ditempatkan. Setelah itu tulis teks yang sesuai dengan kebutuhan kalian atau yang kalian inginkan. Nah, untuk bisa mendesain teks tersebut, kalian bisa menggunakan tools text editor. Di sini bisa macam-macam, bisa warna, ukuran, model, justification, paragraf, dan lain-lain dari teks tersebut. Nah, untuk yang saat ini kita akan menuliskan STO 01. Kita beri dengan label STO 01. Nah, untuk melanjutkan yang selanjutnya, kita akan membuat ODC. Nah, ODC ini kita bentuk dengan segitiga yang berwarna merah. Nah, untuk pembuatannya juga sama. Kita menggunakan tools yang sama ketika kita membuat STO tadi. Hanya saja kita mengetikkan angka 3, kemudian enter, lalu akan muncul bentuknya seperti yang ada di layar. Dan untuk mengedit warnanya, bentuknya, modelnya, kita bisa menggunakan fitur edit dari bentuknya tersebut. Dan jangan lupa untuk ODC-nya ini kita beri label ODC 1. Nah, setelah kita memasang ODC, kita lanjut ke pemasangan ODP. Nah, pemasangan ODP ini kita asumsikan bahwa kita memakai splicing 1:16. Jadi, di antara di wilayah perumahan yang akan kita drafting, kita membutuhkan sekitar 7 ODP untuk rumah yang akan kita drafting ini. Nah, untuk ODP ini kita membuat dengan bentuk segi 8 yang akan kita warnai dengan warna ungu di daerah-daerah yang akan kita tempatkan ODP ini. Nah, untuk yang pertama kita buat ODP 1 dan jangan lupa juga beri label untuk ODP 1.
ODP 2, ODP 3. Nah, untuk cara cepatnya kalian bisa langsung copy paste agar tidak membuat satu-satu dan bisa mempersingkat waktu sampai kita susun ODP-nya dari mulai ODP 1 sampai ODP 7 bisa kita sesuaikan dengan drafting desain yang sudah ada di Google Earth. Nah, setelah kita memasang ODP di tempat yang akan kita lakukan desain dan drafting, selanjutnya adalah kita mulai memasang tiang dengan jarak sepanjang 40 meter antar tiang. Tiang ini yang akan menghubungkan dari ODC ke area-area yang akan kita lakukan drafting. Nah, untuk tiang ini kita memakai bentuk lingkaran. Nah, untuk bentuk lingkaran ini kita memakai tool circle. Nah, itu kita langsung pencet aja, sudah langsung muncul bentuk lingkaran. Nah, setelah muncul, ketika kita akan memberikan model kepada bentuk itu, kita bisa memakai tools edit yang ada di AutoCAD untuk bisa memberikan model di bentuk itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk pemasangan tiang ini kita pasang antar tiang jaraknya hanya 40 meter. Lalu setiap tiang itu kita susun, kita bentuk juga warnanya sesuai dengan urutan core-nya. Nah, untuk yang pertama ini kita susun tiangnya dengan warna biru dengan urutan core yang pertama, dan jangan lupa kita beri kode pada setiap tiangnya, mulai dari tiang 1, tiang 2, tiang 3 sampai ke tiang yang terakhir. Nah, untuk urutan warnanya tetap harus mengikuti urutan dari warna core-nya, mulai dari biru, terus mulai dari oranye, setelah itu hijau. Nah, setelah hijau kita lanjut ke warna coklat. Nah, baru setelah warna coklat nanti kita akan lanjut ke core yang terakhir, yakni berwarna putih. Nah, supaya ini warna putihnya tidak tercampur dengan denah perumahan kita, maka di sini untuk warna putihnya akan saya beri tepian warna abu-abu seperti itu. Dan jangan lupa untuk memasang label di setiap komponennya seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti inilah hasil dari pemasangan komponen, mulai dari STO sampai ke tiang-tiang di setiap tempat yang akan kita lakukan desain drafting FTTH ini. Dan untuk proses selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anugerah Maulana. Saya dari kelas 2 D3 Teknik Telekomunikasi A dengan NRP 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkabelan dari desain drafting FTTH yang telah kami lakukan, telah kami buat di software AutoCAD. Nah, seperti yang terlihat di layar, terdapat desain FTTH yang telah kami buat, terdapat STO, ODC, dan juga beberapa ODP. Untuk kabel sendiri bisa dibuat dengan cara klik menu line yang ada di pojok kiri atas. Ini itu untuk membuat dari kabelnya, desain kabelnya yang menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya ya tinggal ditekan di titik pertama, lalu ke titik yang akan dituju. Nah, untuk desain pertama-tamanya ini tuh kita lakukan di STO menuju ke ODC. Nah, untuk STO sendiri, STO ini tuh sentral ya, jadi dia titik utama yang mana fungsinya sebagai penyedia layanan. Nah, itu untuk kita akan melakukan pengkabelan mulai dari STO menuju ke ODC. Nah, ini untuk kabelnya ini tuh dari STO ke ODC itu dinamakan kabel feeder. Lalu untuk ODC sendiri ini tuh adalah distribusi menengah, jadi letaknya di antara STO dan juga ODP. Nah, dan bisa dilihat dari ODP-nya ini tuh terdapat
sekitar ya kurang lebih terdapat 7 ODP. Jadi bisa disimpulkan bahwa di ODC-nya itu menggunakan splitter 1:8. Lalu untuk pengkabelan dari ODC ke ODP, dari tiap-tiap ODP ke 7 ODP itu didistribusikan melewati tiang listrik, yang mana di sini itu bisa dilihat di TB ya, ada TB 1, 2 hingga TB 21. Nah, untuk pengkabelannya ini tuh sama ya, sama kayak tadi ya, tinggal dari ODC kita akan menghubungkan ke TB 01 berurutan, TB 01 lalu ke TB 02. Nah, ini tuh akan melewati dari ODP-nya. Nah, kita teruskan saja. Nah, di sini untuk denah ini tuh di lingkungan ini terdapat kurang lebih 100-an pelanggan yang akan dipasang kabel fiber. Nah, jadi dari tiap-tiap ODP kira-kira kurang lebih akan terdapat ya dua splitter 1:8, yang mana nantinya akan berjumlah 120-an. Iya, kurang lebih 100-an. Itu cukup untuk pelanggan yang dibutuhkan. Nah, ini tuh untuk kita teruskan saja terus hingga menuju ke TB21. Nah, ini tuh kenapa kok kita gunakan warna yang berbeda. Jadi sebelumnya ini tuh untuk kabel ODC, antara ODC ke ODP, kabel penghubungnya itu dinamakan kabel distribusi. Nah, untuk warna yang berbeda ini tuh merepresentasikan kan dari kabel ODP ini kan akan didistribusikan langsung ke pelanggan. Nah, itu satu pelanggan itu akan mendapatkan satu macam warna core fiber. Jadi dari splitternya itu, splitter ODP akan terdapat masing-masing warna yang akan didapat oleh pelanggan. Nah, jadi seperti ini ya, sudah jadi desain dari STO ke ODC, kabel feeder, lalu dari ODC ke tiap-tiap ODP menggunakan tiang listrik dinamakan kabel distribusi. Nah, setelah itu kita akan save ya, cara di pojok atas itu ada menu save, lalu ya seperti biasa ditempatkan di tempat yang mudah diingat lah, terserah kalian masing-masing. Lalu nanti dinamai juga ya terserah sesuai dengan kebutuhannya. Oke, ini saya akan namakan komponen. Nah, setelah itu kita tulis. Nah, oke, jadi mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, dan juga terima kasih kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.